Hai semuanya, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Well, kayak episode yang kemarin ya, sahabat Upscape, kali ini gue mau ngajak temen gue lagi untuk bercerita. Nah, teman-teman yang gue ajak adalah teman-teman yang kerjaannya itu nggak linear sama jurusan kita. Tapi temen gue yang satu ini, gue nggak tahu sih ya, apakah ini linear atau tidak, atau gimana sih. Lebih baik kita ajak dia cerita langsung aja. Ada Ririn Ajeng. Hai. Hai. Apa kabar, Jeng? Alhamdulillah baik. Ade apa kabar? Alhamdulillah baik. Ih, sumpah udah lama nggak ketemu kita ya. Iya, udah mau berapa tahun ya? 3 tahun, 2 tahun? Iya, nggak ketemu. Iya, yang menarik itu adalah lo menggunakan seragam sekarang ya. Biasanya seragam lo kan putih kan. Nah, sekarang kenapa seragam lo loreng-loreng gini? Ya, karena udah jadi tentara sekarang, deh. Wow, sudah jadi tentara teman aku. Tapi boleh diceritain dulu nggak sih? Lo kan kita di jurusan yang sama, terus lo ngambil profesi juga gitu kan. Tapi kenapa lo bisa jadi tentara? Nah, itu gimana ceritanya sih? Boleh diceritain dikit nggak sih? Iya, jadi kemarin itu gua ikut PAPK TNI gitu. PAPK TNI itu yang jadi TNI tapi jalurnya dari sarjana. Nah, kemarin kebetulan waktu kita wisuda November, terus Desember itu ada pengumuman pembukaan TNI gitu. Dilihat listnya ada jurusan perawat untuk wanita. Ya udah, aku coba deh tes. Lulus. Oke. Berarti lo masih perawat tapi perawat militer kayak gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Oke, tapi kerjaan perawat juga, tentaranya juga. Double job lo? Iya. Gajinya double nggak? Nggak, bercanda. Tapi ya, lo ngeliat pengumuman, terus lo ikut gitu kan, terus akhirnya lo lulus gitu. Nah, jadi kan lo ada double job ya, maksud gue tuh kayak lo kerja jadi tentara juga, perawat juga gitu, tapi dinas lo sendiri itu di rumah sakit atau di mana sih? Nah, actually aku tuh sebenarnya satuanku itu di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan Medan. Tapi sekarang karena COVID, jadi kemarin itu kan, jadi aku tuh pertama kali masuk tentara itu kan di Dikma dulu. Pendidikan pertama dulu perwira. Terus lanjut itu aku sarcap di Surabaya. Nah, di Surabaya itu kemarin sarcap itu sampai April. Karena April itu udah COVID-nya kan. Bener-bener. Nah, kita kan dibentuk untuk jadi perwira kesehatan. Jadi langsung ketika di Surabaya itu COVID, ternyata Jakarta minta personel untuk ikut Satgas COVID. Oke. Terus langsung kami meluncur, melayar langsung ke Jakarta untuk Satgas COVID di Wisma Atlet, Rumah Sakit Angkatan Laut, Pulau Galang, maupun di pokoknya bagian banyak-banyak gitu kan. Ya gitu deh. Aku sih kerjanya kemarin di rumah sakit. Oke, di rumah sakit. Tapi bisa di batalion juga, nggak menutup kemungkinan mentang-mentang kamu basic kamu kesehatan, kamu harus di rumah sakit, enggak. Sebenarnya bisa juga kayak di batalion maupun di bagian-bagian pasukan gitu sih. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi iya, benar. Lo sendiri emang pengen jadi tentara atau gimana sih? Kayak lo kan lihat pengumuman nih, terus lo emang pengen dari diri lo atau ngeliat secara kan orang tua lo juga militer gitu kan? Iya, benar. Nah, tapi awalnya tuh nggak kepikiran. Awalnya tuh nggak kepikiran untuk jadi tentara. Ibaratnya tuh waktu kita lulus, aku tuh kan pasti kamu udah tahu, aku pengen S2 ya. Iya, benar lo pengen S2 untuk S2 ke luar negeri dan sebagainya gitu. Tapi kan masih perlu effort yang panjang untuk ke luar negeri itu, masih belum IELTS belum keluar, motivation letter belum ada, terus pokoknya masih harus buat proposal kayak gitu. Nah, nggak tahu deh tiba-tiba ada ini, terus mau nanya ke bapak, Pak aku mau ikut ini boleh nggak ya? Oh iya nggak apa-apa silakan kata bapak. Coba aja nak kalau ada rezekimu di sana. Ya udah tes lulus gitu sih.
kayak yang nggak nyangka aja aku nyampe kayak gini, nggak expect gitu loh dari awal untuk jadi tentara. Nggak ada, jadi cuma persiapan itu sekitar 2 bulan untuk persiapan fisik sambil sembari masih menyiapkan dokumen untuk S2 itu. Oke, berarti lo ada di antara 2 pilihan awalnya gitu ya, lo mau S2 sama lo pilih jadi militer ini. Tapi setelah lo masuk militer, lo kan, gue sempet lihat juga sih beberapa foto lo dulu, lo bener-bener ancur-ancuran banget latihan, kayak gitu kan. Hancur, bos, hancur. Gila, lo ancur banget, gue ngeliat banget tuh foto-foto lo. Nah, itu gimana sih perbedaan yang lo rasain gitu, waktu jadi perawat kan kita juga turun ke lapangan tuh, dan menurut gue waktu turun ke lapangan tuh kayak, juga berat, menurut gue itu adalah hal yang terberat waktu itu ya. Dan kalau gue lihat lo kan lebih berat lagi militer gitu. Nah, kalau di antara keduanya itu menurut lo mana sih yang lebih lebih berat gitu? Ada yang bilang medis itu mulia, tentara itu kesatria, dan aku tuh di antara keduanya. Ya, benar, memang mantap. Iya, benar. Kalau awal itu pendidikan, itu kami itu didoktrin memang jadi tentara gitu loh awal-awalnya. Kan di Magelang ya, aku selama 7 bulan di Magelang, di tempat, dibina untuk memang jadi tentara, doktrin tentara, sikap tentara, pokoknya semuanya itu diubah dari sipil menjadi tentara gitu loh, pola pikirku. Ya berbeda sih deh, karena kalau tentara itu semuanya itu sesuai sesuai perintah. Perintah adalah kehormatan kayak gitu loh, semuanya itu harus cepat. Ya kalau sipil kan kayak apa ya, nggak terlalu gimana gitu. Gimana ya aku ngomongnya ya? Iya. Tapi intinya walaupun kamu mau jadi perawat tentara, perawat militer, itu adalah tugas yang mulia. Ya merasa sama aja sih, nggak ada bedanya kalau udah terjun, karena fokus kita emang untuk kesehatan ya, untuk memberikan, kalau tentara tuh untuk dukungan dan pelayanan kesehatan terhadap anggota militer maupun anggota ada TNI dan Polri Angkatan Laut gitu ya. Tapi nanti misalnya saya pun terjun di Rumah Sakit Angkatan Laut pun pasti nanti akan ada warga sipilnya juga. Nah sebenarnya tujuannya itu sama, untuk memberikan pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup. Iya, benar. Jadi sebenarnya tujuannya sama-sama mulia kayak gitu ya. Sama-sama mulia, tapi apa perbedaannya tuh, kalau perawat militer ya pasti akan ikut operasi militer. Nah, operasi militer itu seperti kayak operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kalau misalnya operasi militer perang, nanti kita join nih, masuk ke dalam batalion untuk sebagai pasukan pendukung kesehatan di belakang. Misalnya nanti ada yang tumbang, kita langsung gerak ke sana. Atau misalnya nanti sebagai bagian evakuasi dan sebagainya. Kalau misalnya operasi militer selain perang itu seperti sekarang, kita itu ikut Satgas Covid di Wisma Atlet, itu operasi militer selain perang, maupun nanti bagian ada bencana, bagian search and rescue-nya, itu kita bisa gerak gitu. Banyak sih operasi gitu. Banyak ya. Tapi lo ini awalnya lo masih kayak denial gitu nggak sih? Atau lo kayak waktu baru terjun tuh kayak oke, gue sudah siap untuk jadi militer kayak gitu? Karena kan jomplang banget kan, maksud gue kayak beda banget disiplin lo, beda jadinya. Di militer kan lo disiplin banget gitu, gaya hidup lo jadi beda kayak gitu. Beda banget, semuanya tuh emang diatur sama negara. Kita tuh udah jadi milik negara. Jadi awal ketika udah kan pantohir ya, pengumuman nelfon bapak, Pak, alhamdulillah lulus. Ya alhamdulillah nak, dulu tapi aku di angkatan laut kayak gitu kan bapak angkatan darat ya. Terus kata bapak, nak semangat pendidikan apa, pokoknya pendidikan militer itu keras. Udah itu handphone dikumpulin, handphone dimasukin ke dalam tas, semuanya kumpulin langsung. Ketika itu kok ya ampun berat banget jadi tentara gitu. Sempat ya Allah kok bisa sih, sewaktu pendidikan itu ya ampun berat banget. Tapi setelah sekarang aku bisa melewatinya. Lo berapa lama nggak boleh pegang handphone?
dulu itu selama kan 7 bulan ya. Jadi 3 bulan itu kita nggak megang handphone sama sekali dan kita tidak boleh kontak sama orang luar, hanya sama pelatih dan teman-teman kita satu pendidikan. Itu ingat nggak? Itu waktu pendidikan itu ketika Ramadan dan Idul Fitri. Wah, jadi Idul Fitri, iya Ramadan dan Idul Fitri. Ketika Idul Fitri pun cuma dikasih waktu 1 jam untuk nelfon keluarga. Habis itu handphone dikumpulin lagi. Wow. Nah ketika habis itu sisa 4 bulannya kita cuma megang handphone Sabtu sampai Minggu doang. Gue cuma boleh main handphone Sabtu sama Minggu doang. Sementara sebelumnya kasih waktu. Dan itu tuh belum pasti dapat 1 minggu itu. Belum pasti lagi. Ya, belum pasti. Ya ampun, susah banget ya. Lo bayangin gak sih dulu lo bangun tidur aja lo megang handphone, ngapain megang handphone, terus tahu lo dalam pendidikan terus lo nggak bisa megang handphone sama sekali dan lo melewati itu. Oh my god, congratulations sih, emang hebat lo, bangga gue. Ya nggak nyangka, keras pokoknya keras, tapi dibina semua tuh membina mental kita. Oke, tapi nih gue juga pengen tanya dong, kan lo nih perawat militer gitu ya, tapi kalau untuk dokter militernya atau bagian-bagian kesehatan lain yang militer itu juga ada atau gimana? Ya sama, apalagi kalau dokter pasti akan terjun di batalion dan mendampingi pasukan, dan juga nanti pasti ada di rumah sakit, dan yang bagian-bagian lain seperti farmasi, seperti bidan atau seperti medis atau yang lain-lain itu ada ya. Berarti semua bagian kesehatan bisa include menjadi militer juga? Ya bisa. Wow, luar biasa sih. Dan gimana sih pengalaman lo, kan akhirnya karena COVID, lo awalnya di Medan gitu ya ditempatin ya? Iya. Dan akhirnya lo dikirim ke Jakarta di Wisma Atlet yang kalau di berita tuh kita dengar, wah luar biasa sih Wisma Atlet gitu kan, maksudnya dengan kasus gitu kan. Nah, lo gimana waktu ngedengar lo ditugasin di Wisma Atlet? Gini ya, kalau kayak gini tuh kayak tugas tuh adalah suatu kebanggaan. Kayak diterjunkan, dikirimkan ke Wisma Atlet itu kebanggaan untukku. Jadi waktu ke Wisma Atlet itu kan pas backgroundku itu kan perawat. Jadi ketika di Wisma Atlet aku jadi kating perawat. Jadi di Wisma Atlet itu kita mainnya tidak per shift tapi per tim. Walaupun nanti ada siang, pagi, siang, malam. Di situ aku membawahi sekitar 65 anggota perawat itu satu tower. Aku megang tower 6. Tower 6 itu bisa pasiennya itu 1.300 pasien dalam satu tower. Dengan 66 input aku perawatnya dalam satu shift itu, satu tim. Ya bayangin ya, 1.000-an pasien kita pegang, kita kelola dalam satu tower, itu tanggung jawabnya itu besar. Dan banyak juga, banyak satu lantai itu ada 24 lantaian kalau tower 6. Satu lantai itu bisa sampai 55 pasien, yang dimana perawat per lantai itu cuma 2 orang, 3 orang. Itu sih pressure-nya, tekanannya ketika kerja di banyak bidang ya, bukan banyak bidang sih, kayak banyak tekanan. Semuanya itu harus laksana, pasien itu masuk banyak, sedangkan kamar full, IGD numpuk, kita harus siap. Kamar belum ada yang ini, pasien tuh harus keluar segini dalam targetnya gitu. Ya itu deh. Wow, pokoknya penuh dengan manage-nya ya. Iya, itulah gunanya lo profesi belajar manajemen perawatan, ya nggak sih? Iya benar. dan kalau misalnya kita sebagai tentara pun dalam komando, dalam koordinasi itu harus cepat tanggap. Karena pasien nggak mungkin kurang lama di IGD kan. Iya benar. Harus cepat nyari ruangan, harus cepat mempersiapkan ruangan, tindakan harus satset gitu. Iya. Tapi lo ngerasain perbedaan nggak sih? Kan
sebelumnya lo juga pernah ngerasain yang namanya profesi di rumah sakit gitu. Dan sekarang lo juga di rumah sakit tapi dengan lo sudah menjadi seorang militer gitu. Nah, lo ngerasain gak sih perbedaannya itu dalam lo melakukan tugas lo di rumah sakit sebelum menjadi militer sama sesudah menjadi militer? Ada perbedaan gak sih? Kalau aku bedanya waktu di rumah sakit itu pas profesi itu kan jadi adik mahasiswa ya. Kalau jadi adik mahasiswa tuh ya udah ditunggu disuruh ya udah ikutin kata uni perawatnya kayak gitu ya. Pokoknya gini. Kalau di sini udah jadi militer itu semua itu harus tanggung jawab kerjanya. Kalau kan aku perwira. Jadi kayak udah mengambil keputusan itu di aku. Udah apalagi sebagai Katrin mengambil keputusan tuh harus cepat, harus mikir gimana yang baiknya, mana yang buruknya gitu. Itu sih lebih ke tanggung jawabnya kalau menurutku. Oke, ke tanggung jawabnya sekarang tuh berasa lebih ini ya, lebih harus bertanggung jawab lagi kayak gitu ya. Dan yang gue lihat ya, dari gue ngikutin lo dari yang lo latihan sebelum masuk militer itu dengan perubahan lo gitu kan, gue lihat perubahan lo sampai sekarang, lo kayaknya berat banget gitu loh. Lo pernah ada kepikiran untuk, aduh gue nggak kuat, gue mau nyerah aja nih gitu? Pernah nggak sih kepikiran? Waduh, waktu satu langkah ketika keluar dari gedung Lili Rohli itu namanya udah pengumuman keluar, langsung dia ayo cepet semuanya cepet lah aku nangis kayak ya ampun gini banget sih kayak gitu. Terus kita juga sebagai cewek kan kadang dibentak-bentak atau diapain kayak gitu tuh kayak ciut gitu loh. Ya ampun kayak gini banget sih pendidikan kayak gitu loh. Kadang ngelihat pun teman-teman ya kan waktu itu buluk banget, rambut pendek cepak nggak ada bentuknya, muka hitam buluk. Lihat teman-teman yang udah cantik, udah glowing, ya ampun kapan ya kayak gitu, kok gini banget sih gitu loh. Ya itu. Jadi sempat kepikiran gitu ya, aduh kenapa kayak gini banget sih. Aduh kok bisa sih. Tapi dinikmatin aja, disyukurin. Tapi lama-kelamaan ini adalah suatu kebanggaan gitu loh. Kita medis dan kita juga kesatria gitu kan. Suatu kebanggaan. Iya, lo tuh double ada di lo tuh. Keren banget sih lo. Jadi gini ya sahabat Upscape, kita berteman dari zaman kita kuliah. Dari awal-awal kita kuliah kita udah temenan. Dan kayak ngelihat Ajeng sekarang, ih gila gue gak nyangka banget kayak gitu. Waktu tahu Ajeng masuk militer, gue merasa awalnya kayak tidak akan banyak perbedaan dari Ajeng lah kayak gitu kan. Tapi pas pertama kali gue lihat fotonya Ajeng, rambutnya cepat di abis pendidikan waktu itu ya nggak sih? Dijemput sama orang tua lo, ya kan? Terus kayak, oh my god, gini banget dia. Berubah banget, sumpah. Tapi kalau ngelihat dia sekarang, ya ampun keren banget sih. Kayak banyak juga orang-orang yang mungkin pengen ada di posisi lo, kayak gitu. Tapi gue penasaran juga sih ya, Jeng ya. Kan gak semua tentara itu dari kesehatan kan. Ada yang memang tentara aja, kayak gitu. Nah itu untuk naik pangkatnya bakal beda atau gimana sih sama lo yang dari kesehatan? Sebenarnya sama, jalur masuk itu banyak sih deh untuk jadi tentara. Dari jalur Tamtama, Bintara, Perwira dari Taruna, atau Perwira dari KPK gitu. Naik pangkatnya sama aja. Kalau kayak aku kan dari KPK ya, KPK dan aku tuh punya ijazah sarjana dan ijazah profesi. Jadi untuk normalnya naik pangkat itu 4 tahun. Tapi karena aku tuh profesi kayak nurse, dokter, apoteker, itu kita punya masa dinas fiktif namanya 1 tahun. Jadi kita untuk ini letda, untuk naik ke letu itu 3 tahun. Kan kalau yang biasanya itu 4 tahun ya. Nah, kalau kita 3 tahun, nah udah itu aja sih, sama aja. Habis itu setelah dari letu ke kapten, ya sama aja sama yang lain-lain kayak gitu. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Cuman tadi karena lo punya ijazah profesi itu ya.
Dan gak cuma perawat aja, tapi dokter juga, apoteker juga. Jadi berlaku gitu ya kalau lo punya ijazah profesi kayak gitu. Oke deh. Tapi ini mengingat ya, lo kan memang dari keluarga militer gitu kan. Sebenarnya cita-cita lo apa sih waktu kecil dulu? Kan lo ngeliat orang tua lo setiap hari menggunakan seragam loreng gitu kan. Terus lo akhirnya masuk ke perawatan. Sebenarnya cita-cita lo dari kecil apa sih? Pasti berubah-ubah nggak sih? SD dulu sih. Pengen jadi astronot. SMP pengen jadi guru. SMA pengen jadi dokter. Enggak deh, ingin jadi meteorolog. Oke. Terus tiba-tiba kuliah di keperawatan. Iya, gue heran lo kenapa ngambil jurusan keperawatan, kan nggak ada relate-nya sama sekali. Lo SD pengen jadi astronot, pengen jadi guru, meteorolog, ya bener ya? Nah, tapi lo kuliahnya keperawatan, lo ada apa dengan lo? Kenapa lo kuliahnya keperawatan? Ini ya, semuanya tuh jalan hidupku itu tergantung dengan doa orang tua, apalagi doa ibu. Waduh, benar-benar gue setuju nih. Jadi gini, aku tuh dulu kan kita waktu zaman mau masuk kuliah itu ada SNPTN sama SBMPTN. Iya, benar-benar. Nah, aku itu pokoknya kekeh untuk masuk negeri, nggak mau masuk swasta. Jadi waktu SNPTN itu aku milih meteorologi terapan dan statistik di IPB. Itu ya, pokoknya di satu universitas negeri gitu ya. Oke, aman. Terus ibu bilang, pasti kamu nggak akan lulus di sini. Katanya. Aduh. Akhirnya bener-bener nggak lulus. Nangis. Aduh, kok bisa sih aku nggak lulus? Padahal ya secara kemampuan, secara nilai ya aku lumayan gitu loh di SMA. Terus waktu SBMPTN, milih kan, kita bisa milih 3 jurusan. Pertama, jurusan statistik yang aku pilih. Yang kedua, teknik tambang. Yang ketiga, itu pendidikan matematika. Semuanya matematika. Dan mau ada teknik tambang juga kan. Nah, yang pertama, aku tuh pilihnya di universitas yang dekat sama kampung bapakku di Jawa. Yang kedua, di Palembang. Yang ketiga juga di Palembang. Terus ibuku bilang kayak gini, kamu nggak mau milih universitas di kampung ibumu, katanya kayak gitu. Terus kan ibu orang Padang ya? Iya, benar-benar. Ibu orang Padang, kamu nggak mau milih universitas di kampung ibumu? Hah, di Unan gitu. Aku mau masuk jurusan apa? Aku bilang gitu kan. Coba deh nak, kamu masuk kesehatan, kata ibu kan sakit, kata ibu kan kalau aja nanti kamu rawat ibu, setidaknya kamu tahu kesehatan dan kamu juga anak perempuan, kayak gitu. Iya, benar-benar. Udah deh. Yang sebenarnya yang disuruh ibuku tuh, aku tuh masuk ke dokteran. Aduh mak, dokteran itu, nggak banget gitu loh. Aku tuh nggak suka biologi, pasti akan berat untukku bilang kayak gitu kan. Terus banyak nih pilihan-pilihan, kesehatan masyarakat, farmasi, kedokteran gigi, sama keperawatan. Farmasi aku nggak mau, masih juga hafal-hafalan, aku nggak ngerti gitu. Terus kesehatan masyarakat juga nggak juga deh, masih hafal-hafal apa tuh, kayak nggak ngerti. Terus antara kedokteran gigi dan keperawatan. Pas di kedokteran gigi kata tanteku kan di rumah sakit juga kerjanya. Usah kuliahnya, katanya. Usah, katanya. Yang nama kedokteran itu saya. Terus aku milih keperawatan. Kenapa? Karena S1 dan pikiran pertama itu memang maunya jadi dosen. Jadi ya udah aku pilihlah keperawatan. Yang berharap nanti kan itu kita lagi S1 ya bisa ngajar untuknya D3 gitu kan. Ya. Udah. Terus konsultasi lagi ke ibu, Bu, ini nih aku pilih ini nih. Ya sudah. Akhirnya lulusnya di mana? Di Universitas Andalas. Jurusan ibuku ta? Iya, jurusan keperawatan. Iya. Emang sih doa kita tuh sering kalah sama doa orang tua. Gue juga kalah doa gue dari doa mama gue waktu itu. Karena mama gue pengen gue masuk keperawatan kan, kesehatan gitu, keperawatan. Gue mah nggak mau gitu kan. Tapi ternyata doa mama gue lebih didengar dan akhirnya gue masuk dan gue menjalani kuliah gue sampai selesai.
Iya, maksudku kayak ini emang doa orang tua. Dari awal kuliah sampai selesai kuliah pun nggak ada kendala kayak gitu loh, memang semuanya tuh dimudahin, kayak aku student exchange atau misalnya dapat beasiswa juga, terus dapat mudah gitu loh ngerjain skripsi gitu kan, dilancarin semuanya. Ya udah doa orang tua. Sama kayak antara ini, ibu tuh berdoa kamu lulus, ibu yakin kamu lulus. Jadi setiap tes itu selalu nelfon, Bu, aku hari ini tes ini, doain ya. Iya, Ibu doain. Bu, hari ini aku tes ini ya, didoain. Sampai waktu ketika pengumuman, itu kan nelfon ibu, nelfon bapak dan ibu, bilang, Ibu baru selesai doain kamu, bacain Al-Fatihah untukmu. Kamu lulus ya, kata ibu. Iya, Bu, lulus. Wah, alhamdulillah. Wow. Kayak, ya itu semuanya tuh kekuatan doa orang tua semuanya. Sweet banget sih ibu lu, sumpah. Iya, apapun yang didoakan ibu tuh memang mujarab biasanya, ya nggak sih? Tapi ngelihat lo yang sekarang, lo udah militer, terus lo perawat juga, lo double lah. Apa ya, tanggung jawab lo double, pekerjaan lo double gitu ya. Nah, tapi dengan lo yang jadi tentara sekarang, lo pernah mikir nggak sih, kenapa gue harus capek-capek kuliah keperawatan? Kenapa gue nggak masuk tentara dari dulu? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Nggak. Karena kalau saya nggak keperawatan duluan, saya nggak akan jadi tentara. Iya, benar mantap. Ya nggak boleh disesalin sih, masa lalu kayak semua itu pasti ada efeknya sih kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak kuliah keperawatan dulu, ya mungkin aku nggak akan menjadi tentara. Iya, benar. Akan sekarang. Oke, benar ya. Mungkin jalan lo akan beda lagi gitu ya. Mungkin tidak akan bertemu dengan dua profesi yang lo emban saat ini. Benar. Sumpah gue tuh selalu speechless melihat Ajeng sekarang. Kenapa gue selalu aku juga speechless lo melihat kamu yang dulu jadi MC di Avicenna, setiap jadi MC Anda, lo sekarang jadi penyiar radio. Ya ampun. Iya. Jadi kamu tuh, aku suka tuh kenapa ya, kamu berkembang dengan apa yang kamu sukai gitu kan. Iya, harus kita untuk sama orang-orang, kamu tuh perawat harus jadi perawat gini-gini. Oh enggak ya, kalau kita seneng, kalau kita bahagia, kenapa harus kita kenapa harus kita hindarin gitu loh. Kalau bahagia, kalau ngelakuinnya aja bahagia, capek karenanya pun menyenangkan kayak gitu loh. Kita capek tapi ngelakuin hal yang kita suka pun ya kita seneng-seneng aja, fine-fine aja gitu. Iya, benar. Jadi kalau lo melakukan sesuatu dengan passion lo, dengan hal yang lo suka, nah itu nggak akan berasa. Gimana pun capeknya tuh nggak akan berasa gitu. Lo akan enjoy menikmatinya kayak gitu. Jadi lo capek sama karena dia tuh pun seneng gitu loh, enak kayak puas. Ya kan? Iya. Aduh. Tapi lo sering banget tuh dulu orang bilang tuh, perawat menantu idaman. Militer juga menantu idaman nih sekarang, kata orang nih. Nah, lo tuh emang menantu idaman banget berarti. Lo dua-duanya, ya nggak sih? Emang luar biasa temen gue. Alhamdulillah ya. Tapi Jen, lo kan nggak pernah menyangka lo ada di dunia militer sekarang kan, dengan segala rutinitasnya. Nah, kalau lo ketemu sama Ajeng yang di 2013 waktu itu baru masuk kuliah keperawatan, lo pengen bilang apa sih? Lo yang sekarang ketemu sama lo yang dulu, lo pengen bilang apa sih? Terima kasih untuk diriku yang dulu. Ya, awal-awal masuk keperawatan itu denial banget. Aku masih sempet tes yang lain, aku diem masuk dapat tes universitas lagi karena nggak mau keperawatan dulu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan enjoy, terus nikmatin, syukurin, jalani. Ya terima kasih untuk diriku yang dulu yang nggak mau nyerah. Iya, wow, luar biasa. Terima kasih untuk diri lo dulu yang tidak menyerah ya. Ya, gue juga berterima kasih sama diri gue yang dulu yang tidak menyerah. Memang mantep. Kalau gue menyerah, gue gak akan ketemu lo dong. Iya, bener. Iya kan? Gak akan bisa gue hahaha bareng lo. Ini
satu kelas. Iya, kita satu kelas ya. Satu jargon. Benar-benar. Aduh. Sebagai pembuka kunci ya. Pembuka kunci. Nah, itu agak ini ya, agak rahasia sebenarnya sahabat Upscape ya. Jadi kayak pembuka kunci itu cukup kita aja lah yang tahu ya. Cukup kita berdua. Gak usah dikasih tahu. Nggak enak kita kalau kasih tahu ke orang lain. Iya nggak sih? Bener. Tapi ini sekarang lo tugasnya di mana nih? Masih di Wisma Atlet kah atau lo udah dipindahin lagi? Jadi sekarang aku tuh standby di Mabes AL. Mabes AL untuk rollingan Satgas Covid di Wisma Atlet. Jadi rolling Satgas Covid itu setiap tanggal 21. Nanti insya Allah kalau SP udah keluar, tanggal 21 udah pindah lagi ke Wisma Atlet. Oke, jadi kayak standby gitu ya? Iya, standby karena rolling terus per bulan. Oke, jadi lo rolling terus per bulan, lo bakal balik ke Wisma Atlet lagi kayak gitu ya? Abis itu keluar lagi, karantina, didiskesa lagi, sampai corona tumbang. Oke, ya sih. Pandemi COVID-19 ini kayaknya nggak berdampaknya, maksudnya cuma sama satu kerjaan aja, ke semuanya berdampak ya kan. Ke lu yang menjadi militer, menjadi perawat juga berdampak, ke gue yang bekerja di media juga berdampak, ke teman-teman kita yang lain yang mungkin merintis usaha, UKM, semuanya berdampak sih. Apapun itu ya. Jadi kita doain aja nih ya sahabat Upscape, semoga yang namanya pandemi COVID-19 segera berakhir gitu. Tapi Jin, gue juga ada satu pertanyaan lagi nih. Kan lo bilang kan lo bisa berkarir di militer, di batalion tadi ya? Tapi lo juga bisa berkarir di pasukan. Di pasukan maksudnya. Di pasukan, sama lo bisa di rumah sakit, bener gak sih? Yang di rumah sakit, rumah sakit tentara gitu kan. Nah, kalau lo sendiri prefernya yang mana sih di antara dua itu? Kalau aku sebagai wanita enak di rumah sakit ya. Tapi sebenarnya tuh tergantung sama perintah ya, dimanapun akan dijalankan gitu. Mau nanti karena angkatan laut kita bisa on board atau layar itu pun ya udah. Kalau mau di pendirat pun, kalau pendirat itu kayak di darat, ya ditugasin di darat ya udah alhamdulillah kayak gitu sih. Semua itu tergantung sama perintah. Kita nggak bisa milih aku sebenarnya mau di rumah sakit aja deh, atau aku mau on board aja deh, ataupun di batalion. Ya semuanya tergantung perintah sih, nggak bisa kita milih. Oke, berarti lo tuh kayak tapi kalau cewek itu biasanya nggak ada di batalion. Oke, nggak ada ya? Jarang di batalion. Jarang ya. Tapi overall, kalau misalkan lo ditugasin di batalion, lo harus siap gitu ya. Di rumah sakit pun harus siap. Dimanapun lo ditempatkan, lo harus siap kayak gitu. Harus siap sih, luar biasa sih. Dulu Ajeng tuh nggak setegas ini loh, sahabat Upscape. Jadi dulu tuh kita seringnya bercanda gitu kan. Jadi tiba-tiba ngobrol sekarang tuh kayak gila. Riwis gitu ya. Iya, kita tuh suka pokoknya gibah everywhere. Kita tuh heboh gitu. Kalau ketemu tuh kita pasti gimana ya, ngobrolnya tuh bisa ngalor ngidol kemana-mana gitu kan. Tapi kalau sekarang lihat aja tuh, gila lo penuh wibawa lo sekarang, lo beda sama dulu. Dulu lo nggak begitu. Dulu aku nggak berwibawa. Nah, lo berwibawa dulu, cuma ya begitulah gitu kan. Kalau sekarang lo menantu idaman banget tuh sekarang tuh. Oh my god, menantu idaman tuh. Iya kan? Bener gak sih? Lo perawat iya, kan orang bilang punya mantu perawat tuh idaman gitu kan. Kalau punya mantu yang seragam, idaman. Ya kan? Lo punya dua-duanya, lo idaman. Jadi lo double kill loh, ya ampun, beruntung. Iya, beruntung lah para lelaki di luar sana yang mendapatkan lo. Wede. Aduh. Tapi lo udah berapa lama sih nggak ketemu sama keluarga, sama orang tua? Kan lo di Wisma Atlet nih ditugasin. Terakhir itu pulang akhir tahun kemarin. Udah mau akhir tahun lagi ya? Ini akhir tahun sih kebetulan. Udah setahun lo nggak pulang. Oh iya, udah mau setahun. Udah setahun lo nggak pulang. Gimana sih? Kan kita tuh sering homesick ya kalau nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, lo ngerasain itu nggak sih? Of course. Tapi udah ada video call, udah
bisa lah. Tiap hari selalu video call. Oke, berarti karena teknologi lah membantu kayak gitu ya. Iya, karena kan apa namanya, dulu waktu kuliah lo juga nggak ini kan, maksud gue kayak lo juga nggak sama orang tua kan, tapi kan cuma 6 bulan terus bisa pulang liburan gitu kan. Kalau sekarang tuh setahun dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, sampai COVID tumbang. Sampai COVID tumbang, luar biasa sih. Tapi tuh gue mau nanya juga nih, kalau pengen masuk militer kayak lo, misalkan ada nih sahabat Upscape di luar sana yang juga tertarik gitu ya untuk masuk ke dunia militer kayak lo, menjadi perawat militer. Nah itu yang dilihat pertama kali apanya sih? Apakah fisik lo, tinggi lo, atau gimana? Absolutely, dia tuh pasti ada kayak persyaratan-persyaratan yang ada, dari ijazah, dari administrasi, dari tinggi badan itu kalau nggak salah cewek 157 ya atau 158, kalau cowok 163 nggak salah. Itu tinggi badan, nanti banyak kesehatannya, nanti apa jasmaninya. Banyak itu nanti kita kalau mau buka sesi lagi, kita buka sesinya, kita ulas secara lengkap gitu loh. Itu sih secara luarannya aja aku bilang. Ada kesehatan, terus ada administrasi, tinggi badan itu pasti itu ada gitu. Oke, luar biasa banget sih ya. Emang kata orang kan kalau mau jadi militer emang harus punya fisik yang kuat gitu. Mata minus nggak boleh ya, mata minus ya? Mata minus boleh sih kayaknya kalau di PPK ya, maksudnya kayak ada apa keringanan gitu, tapi kita belum tahu banget sih berapa. Tapi lo waktu itu, waktu lo masuk barengan sama lo untuk jadi militer, itu dari jurusan yang beda-beda semuanya? Iya, karena aku kan masuknya di bagian PPK kesehatan ya. Jadi rata-rata itu isinya dokter gigi, perawat, apoteker, rekam medis, radiologi, pokoknya semuanya elektromedis. Ya semuanya. Kayak kalaupun apa ya, PPK itu tergantung sama kebutuhan dari TNI. Nanti pasti akan datang ada brosurnya, kebutuhannya itu apa aja jurusannya. Baik itu nanti kalau aku kan kayak PPK kesehatan. Nah, ada juga nanti PPK yang reguler, misalnya nanti dari jurusan hukum, dari jurusan informasi, seperti itu sih, teknik, ada. Pokoknya kalau mau masuk, ya pantengin terus, pasti akan ada permintaan-permintaan. Harus diliatin gitu ya, pengumuman. Ada nggak jurusan keuangan? Iya, berarti ini tergantung. Si Mira sekarang lagi pendidikan. Iya, temen gue itu bikin gue kaget lagi tuh. Gue masih ketemu dia waktu itu. Kita ketemu di salah satu rumah sakit. Terus nggak nyangka aja, terus pas udah di ini kan masih biasa aja, masih santai. Terus pas ketemu teman-teman yang lain, si Mira udah jadi militer juga tuh, lagi pendidikan dia. Wah, gue kan kaget tuh. Wih, kenapa nih gitu. Gue tuh inget banget tuh, ada Mira, ada Ajeng. Itu kalian tuh punya ini gak sih, anak kolong, bener kan? Ya, benar, anak kolong. Tapi anak kolong yang satunya ke rumah sakit lain. Iya, dia lagi di Jakarta juga, sering ketemu juga. Iya, lagi di Jakarta juga, nggak masuk militer juga kan? Enggak. Iya, dia tuh trio anak kolong tuh, inget banget gue waktu kuliah tuh. Ada anak kolong tuh ada bertiga, ada Ajeng, ada Mira, dan ada Puspa, teman gue satu lagi. Terus Ajeng sama Mira sekarang mengikuti jejak orang tuanya menjadi militer. Tapi Puspa enggak sih, dia tetap di rumah sakit. Wow, gue tuh speechless melihat perkembangan teman-teman gue, jujur ya, karena kita tidak pernah menyangka pilihan-pilihan orang gitu. Karena waktu lo kuliah, lo ketemu sama teman-teman lo akan merasa kayak ya udah kita sama-sama aja, kita kuliah, ambil mata kuliah bareng, ujian, terus nongkrong-nongkrong, cerita-cerita, ikut organisasi. Ini tuh berasa normal aja, tapi setelah lo tamat, lo akan melihat orang-orang dengan pilihan yang berbeda. Itu membuat gue tuh kayak, wow, miss banget. Gue ngeliat Ajeng tuh paling kaget gue sebenarnya waktu itu. Kayak, wah ini anak kenapa jadi militer kayak gitu. Tapi kalau ngeliat Ajeng yang sekarang nih, sahabat Upscape, gue tuh kayak
salut banget sih, itu thumbs up sih buat lo, sumpah keren banget sih. Kayaknya di angkatan kita banyak yang memilih untuk di jalur-jalur yang berbeda gitu ya. Lumayan banyak ya. Ada lumayan. Ada lo ikut passion aja sebenarnya. Emang passion lo sebenarnya apa? Passion lo sebenarnya apa? Belajar. Sebenarnya ingin mengembangkan diriku sendiri. Potensi-potensi yang ada. Waduh. Karena Ajeng ini termasuk golongan anak pintar menurut gue waktu kuliah. Aduh. Dia enggak dia tuh pinternya gini. Ada yang pintar karena rajin belajar. Nah, kalau dia ini sesantai itu aja sih lo. Lo belajar tapi lo santai juga. Jadi gue tuh balance ya hidup lo ya. Lo belajar tapi lo juga santai. Ini banyak tidurnya kayaknya ya. Dibanding belajar. Iya ya. Lo banyak tidur ya? Gue juga banyak tidur sih gue, tapi gue gak pinter-pinter karena gue kebanyakan tidur. Aduh. Ya ampun, seru banget nih sahabat Upscape kalau udah ngobrol sama teman itu kayak kita nggak kenal waktu lagi, kita udah lupa gitu. Apalagi gue ketemu Ajeng tuh udah lama banget. Ini kalau bukan buat dikonsumsi publik nih, banyak ceritanya. Hal-hal yang tidak perlu diceritakan bakal terceritakan, ya nggak sih? Harus cerita habis ini ya, deh. Banyak banget lagi ceritanya yang mau kita ceritain sebenarnya ya. Tapi Jeng, ini deh sebelum kita tutup nih untuk Adestop edisi kali ini, boleh kasih ini nggak sih closing statement gitu untuk sahabat Upscape di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejak lo menjadi perawat militer? Bukan untuk mengikuti jejakku sebagai perawat militer, tapi ikutin aja passionmu, kayak gitu sih. Whatever, aku nggak bisa maksain kamu harus ikut aku, tapi ternyata passionmu bukan di militer. Yang intinya ikutin aja sama passionmu sendiri. Kalau misalnya ikut kayak Ade sebagai presenter, amazing, it's okay gitu loh. Atau mau jadi yang di bidang lain di manajemen ataupun apa ya, it's okay. Pokoknya follow your heart. Ikutin passion sahabat Upscape, karena gue jujur ya, gue bukannya gimana-gimana, cuman beberapa orang yang gue temui dengan jurusan yang sama itu sering ngerasa salah jurusan. Banyak banget kita tuh ngerasa sering banget salah jurusan, tapi at the end gue selalu selalu bersyukur juga gue pernah masuk di jurusan keperawatan, karena ilmunya itu bukan cuma buat lo kerja di rumah sakit, tapi untuk kehidupan lo sehari-hari juga berguna, sangat lifetime. Iya, itu seumur hidup lo itu nggak akan hilang ilmu-ilmu yang diajarin sama dosen-dosen lo. Mungkin lo nggak akan infus orang, tapi ada pelajaran-pelajaran lain yang lo mengerti gitu, yang benar-benar lo bisa lo terapkan untuk diri lo dan keluarga, ya nggak sih? Makanya perawat itu jadi menantu idaman. Apalagi temen gue nih, double idaman, double chill temen gue sekarang. Double kill. Oke deh, Ajeng, thank you banget nih untuk waktu lo udah sharing sama kita di sini. Sukses ya, sama-sama untuk karir militer lo, dan nanti kita tunggu kabar-kabar baik dari dari Ajeng ya. Gue menunggu kabar baik sih gue. Aku juga menunggu kabar baik darimu deh. Kita sama-sama menunggu kabar baik gitu ya. Oke, Ajeng, see you. Thank you banget. Good luck. Bye. Stay safe and stay healthy. Bye. Bye.